Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang terhormat Bapak Dr. Jasminto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Khairul Umam MPDI selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat Ibu Iva Inayatul Ilahiyah MPDI selaku DPA kelas 3A PAI. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hanifuddin Mahadun MAG dan Ibu Dr. Haja Kharatul Idawati MPDI selaku Master of Metode Hanifida, dan Bapak Dr. Haji Hanifuddin Mahadun MAG selaku dosen pengampu filsafat pendidikan Islam. Kemudian tak lupa orang tua saya yang saya sayangi dan teman-teman yang insya Allah berbahagia. Saya Hilmalia Mutiara akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan Islam. Baik, di sini ada terminologi, yakni pengertian dari segi istilah. Pendidikan adalah bimbingan anak, yakni bimbingan anak yang dilakukan secara sadar oleh orang dewasa untuk membimbing, menuntun anak tersebut untuk menjadi lebih baik. Kemudian pendidikan disebut tarbiyah oleh Al-Nahlawi. Biasanya tarbiyah telah digunakan pada akademik. Kemudian di sini ada ilmiah yang maksudnya membimbing, menuntun anak secara sistematis, secara bertahap untuk menjadi lebih baik. Kemudian pendidikan disebut taklim oleh Fatah Al-Jalal karena merupakan pengajaran atau bersifat kognitif yang hanya menyampaikan materi, informasi. Kemudian pendidikan menurut Al-Atos disebut dengan takdib, yakni informasi yang telah didapat oleh peserta didik itu diimplementasikan dengan karakternya, dengan adabnya, dengan sikapnya. Kemudian ada terminologi pendidikan Islam. Di sini ada menurut Ahmad Tafsir, yaitu bimbingan Islam. Hendaknya seorang pendidik itu membimbing peserta didiknya dalam bimbingan Islam, yakni seperti ketika memulai belajar membaca doa atau sholawat terlebih dahulu. Kemudian menurut Hasan Langgulung, yakni pendidikan itu diselaraskan dengan Islam untuk amal, yang maksudnya adalah ketika kita mengajar itu pendidiknya harus diselaraskan dengan Islam. Jadi bernilai ibadah karena yang pastinya bernilai amal. Kemudian ada ruang lingkup pendidikan Islam, yaitu dalam lingkup keluarga yang berisikan ayah, ibu yang bisa menjadi pendidik dan peserta didiknya adalah anak-anaknya. Kemudian ruang lingkupnya dalam masyarakat atau bisa disebut dengan pendidikan non formal. Kemudian ruang lingkup dalam sekolah, yakni pendidikan formal. Kemudian di sini ada alasan penting mempelajari filsafat pendidikan Islam, yakni karena menghasilkan murid yang beragama, kemudian menjadi bersikap dinamis, berkembang menurut zamannya, tetapi juga dengan berpikir filosofis, yaitu rasional, masuk akal, dan juga berbudi luhur. Kemudian ada perbedaan antara pendidikan Islam dan pendidikan. Kalau pendidikan Islam adalah berpusat pada Tuhan, pada Allah. Kemudian yang kedua berdasarkan Al-Quran. Terus yang ketiga bernilai ibadah. Untuk yang pendidikan, yakni yang pertama berdasarkan pemikiran dari manusia. Yang kedua, pendidikan itu untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian tidak membahas tentang Tuhan. Kemudian yang terakhir, persamaan filsafat pendidikan Islam
persamaan pendidikan Islam dengan pendidikan, yakni yang pertama mencerdaskan bangsa, memajukan kesejahteraan, dan memperbaiki perilaku. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kurang bagaimana, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.